Oke, kita mulai, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Di video kali ini aku tuh dapat kesempatan untuk nanya-nanya tentang anak, lebih tepatnya tentang pendidikan anak usia dini dengan ahlinya nih, dengan orang yang kompeten gitu ya, biar nggak cuap-cuap gitu. Nah, ini perkenalkan, ini namanya Kak Nata. Kak Nata ini Halo teman-teman subscriber dari Kak Ari Priyanti. Halo, salam kenal. Selamat siang juga Kak Ari. Gimana siang. kabarnya hari ini? Terima kasih banget nih Kak, di kesibukan Kakak dapat kesempatan buat nanya-nanya. Ya, Nah, ini sama-sama. dia. Kak Natasha Yustilira Lubis. Ini kita manggil Kak Nata ya untuk Ya. siang hari ini. Kak Nata ini S1 Psikologi di Universitas Indonesia, kemudian juga menyelesaikan pendidikan psikolog klinis anak di S2 Psikologi Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia juga. Nah, nantinya nih kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan terkait anak lebih spesifik, teman-teman bisa langsung nanya ke Kak Nata. Beliau ini praktik online di @pendaran.id. Teman-teman bisa cari di Instagram atau di LPT UI Depok, Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI. Dan pastinya Kak Nata ini karena memang suka ya dengan anak-anak, jadi beliau ini orangnya cukup sabar. Oke, Amin. Kak. Ya, mungkin nambahin sedikit ya, Kak Ari tadi Mm-mm, di LPT UI Depok itu aku udah mm-mm, bisa offline. mm-mm. Bagi teman-teman yang domisilinya di Depok dan sekitarnya, kalau emang mau ada konsultasi tentang anaknya, bisa datang tuh langsung ke UI Oke. Depok ya. Maksudnya yang mana itu kan luas biasanya ya, sekolah alam. Ya mungkin kalau anak pemalu, dia makin gak mau sekolah kayak Oh, gitu. nggak cocok ya Kak ya kalau Jadi misalnya nih, misalnya oh. doang ya gitu. Karena Mm-mm. setiap harinya selalu ada perbedaan gitu. Ada hal yang bikin beda nih. Dia jadi, lu besok gimana lagi ya, besok gimana lagi ya. Jadi nggak mau sekolah karena lebih khawatir karena nggak ada ibu bapaknya. Oh, gitu. Singkatnya gitu, sebenarnya banyak sih, namanya juga karakter anak kan nggak cuma Mm-mm, pemalu doang ya. Sebenarnya masih banyak banget, mm-mm. tergantung bagaimana karakter anak dan yaitu tadi pengamatan kita terhadap sekolah itu sih. Gitu. Oke deh, Kak. Nah, tapi ini kan anak pemalu ini kan ada kemungkinan kan kata Kakak tuh takut ditinggalkan orang tuanya. Nah, aku nih kayak aku juga akan menyekolahkan anak lah nanti dalam waktu dekat gitu. Kalau misalkan nanti nih anak nggak mau ditinggal pas pertama kali sekolah tuh gimana ya, Kak ya? Gimana ada tipsnya nggak? Ataukah dibiarin nangis aja atau dititip gurunya aja gitu? Hmm. Sebenarnya gini, ada bagiannya nih. Jadi sebelum sekolah, saat sekolah, sama setelah sekolah. Jadi Mm-mm. ada tiga bagian ya yang harus kita lakukan. Sebelum sekolah itu yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita ngobrol-ngobrol santai sama anak tentang sekolah itu gitu. Misalnya atau kalau lebih baik ya kalau anaknya bisa diajak survei ya, jadi zaman-zamannya survei sekolah itu anak tuh diikut sertakan tuh lebih bagus. Hmm. Anak itu bisa milih, yang sekolah yang misalnya ada 2 sekolah gitu ya, kita trial ya biasanya kan kalau sekolah ada trialnya ya. Kita trial dulu, terus kita lihat ke tempat arena bermainnya gimana, kelasnya gimana, gurunya gimana gitu. Nanti kalau udah dua-dua sekolah itu udah diajak ngomong aja, diajak kayak ngobrol aja si anak. Kamu Hmm. suka nggak di sekolah yang tadi? Saya sekolah yang kedua tadi kakak seneng nggak sekolah yang tadi gitu. Jadi mungkin pertama kalau emang bisa ya si pemilihan sekolah itu anak dilibatin. Itu satu. Yang kedua, pas udah pilih, nah itu eh, apa persiapan menuju sekolah itu anak juga dilibatin. Kayak misalnya, berarti kita butuh butuh tas sekolah nih. Gitu. Yuk
kita cari tas sekolah gitu. Kamu mau pilih yang ini atau yang ini misalnya gitu. Jadi anak tuh dilibatin sih sebenarnya kuncinya gitu. Terus kemudian berikutnya udah disiapin semuanya, apa aja bisa diajak ngomong. Misalnya hari pertama kamu mau bekal apa, mau bawa apa gitu. Atau misalnya kalau boleh bawa mainan, biasanya kalau proses adaptasi masih boleh sih gitu. Kamu mau bawa mainan apa gitu yang kecil gitu, mobil-mobilan Hot Wheels 1 misalnya gitu, itu boleh gitu. Jadi intinya memang dan kita yang pertama sih sebenarnya kalau aku rangkum, anak tuh dilibatin aja. Anak dilibatin, yang kedua anak diajak ngobrol tentang sekolah, dan yang ketiga kitanya juga harus tenang. Itu penting banget gitu ya, karena kalau misalnya kitanya udah keburu panik duluan, kita udah sibuk ngurusin yang lain, memang anak itu bisa nangkep loh kalau kita juga cemas gitu. Akhirnya dia juga akhirnya jadi bertingkah. Itu yang sebelumnya, sebelum sekolah. Nah, kalau misalnya udah H-1 atau H-2 hari pertama sekolah, itu kita bisa, "Ih, Adek," atau si kakak gitu ya, "Kakak, hari Senin sekolah. Wah, nanti kira-kira sekolah ngapain ya?" Gitu. Ya, ngobrol-ngobrol singkat lah, ngobrol-ngobrol santai tentang kira-kira sekolah tuh gimana gitu. Ya dia nggak kaget. Kemudian bisa juga kita bilang gitu, nanti di sekolah akan ada perosotan ini loh, atau ini loh, gurunya kayak gini loh, apa segala macam. Jadi di-sounding juga. Itu yang sebelum nih. Nah, kalau yang saat sekolah, misalnya ternyata anaknya tetap tuh nggak mau turun gitu ya. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah, itu kan hari pertama, kita tetap temenin. Tuh. Dan rules yang pertama adalah jangan pernah bohong ya. Itu adalah Bohong. hal yang kita Bohong yang bohongin gimana anak. nih, Kak? Bohong. Kayak Oh, misalnya oh, kayak ditinggal misalnya sembunyi-sembunyi gitu. atau pergi pergi diem-diem. Jadi misalnya, "Ya ya ya, mama mama temenin," gitu. Heeh. Pokoknya pas anaknya udah tenang, tiba-tiba kita Kabur. iya, kabur ke mobil, cabut gitu. Itu sangat tidak boleh. Oh, gitu. Oke, oke. Aku bisa jamin kalau misalnya, semua anak ya digituin tuh pasti ya jadi krisis kepercayaan lah gitu Oke, ya oke. ceritanya gitu. Heeh. Jadi hal yang dilakukan adalah yang pertama ya memang kalau kita emang harus temenin sampai masuk, kita ikutin ikutin gitu loh. Maksudnya emang tepatin gitu. Atau misalnya kita berani, cuman beraninya bilang, cuman di pintu gerbang ya, soalnya mama mau kerja. Misalnya gitu, kita udah bentrok dengan peran yang lain. Eee, Memang kuncinya, eee, mau anak kayak gimana gitu ya, tapi apa yang kita omongin itu harus memang itu yang bisa kita penuhin gitu. Oke, oke. Jadi jangan, "Ya udah ya udah ya udah ya udah masuk deh," gitu. Itu jangan, nanti pasti anak nego terus gitu ya. Jadi pertama dari awal udah, ya udah aku cuma bisa mampu sampai pagar, ya udah bilang gitu, sampai gerbang, "Ya mama cuma sampai sini aja," gitu. Nanti terus gimana ya caranya kalau anak kita ya, nggak mau," gitu ya, kita udah tegas nih ya, "Aduh pokoknya nggak mau masuk," gitu. Nah, si anak kita, itu kalau dia nangis, itu kita bilang, kita kalau biasa peluk-peluk ya, tapi kalau nggak biasa meluk anak, kita bilang, "Oke, Dek," gitu ya, "Nak, ya Ibu tahu, kamu pasti takut ya, ini hari pertama sekolah," gitu. Jadi sebetulnya menurutku lebih banyak diajak ngobrol sih, Kak. Jadi itu Gitu. yang, jadi bukan pengalihan atau malah dibohongin gitu, itu enggak, lagi pula kan ini juga hari pertama. Bener-bener apa ya, penentuan besok-besok nih anak akan gimana nih soalnya. Jadi kalau kita mau cepet aja di hari pertama, ya bisa aja gampang gitu ya, bohong terus pergi gitu ya, tapi itu kan jadi PR kita di hari berikut-berikutnya. Hmm. Gitu. Jadi dari awal kalau bisa tegas, tegas langsung. Dan itu ketika anak tuh ngamuk atau apa, itu kita harus yang bisa tenang dan bisa menenangkan anak. Karena kalau misalnya kita nggak tenang, anak kita nggak bakal bisa ditenangin gitu. Jadi memang, aduh, emang susah sih ya gitu. Emang Iya. kesannya gampang, ya. Cuman memang uh, balik lagi, kita nggak akan bisa menenangkan anak kalau kitanya nggak tenang. Oke. Gitu. Jadi itu tenang, nanti anak bisa tenang. Itu sih tipsnya palingnya.
Kalau udah diajak ngomong Mhm. terus iya diajak ngomong, "Iya aku suka," gitu, ternyata nyampe sana tetap aja ibunya digandolin nggak boleh pergi gitu gimana, Kak, ya? Sebenarnya ya balik lagi, nanti kalau misalnya memang ini kan tadi case-nya ceritanya, ibunya harus pergi gitu ya. Mhm mhm. Tapi menurutku idealnya memang Mhm. kita harus mendampingi anak sampai masuk, Oh, gitu. untuk Apalagi berapa kalau anak hari, kita Kak? anak apalagi kalau anak kita pemalu ya. Mhm. Nah, untuk Mhm. berapa hari, itu nanti dari hari pertama sampai misalnya masa adaptasi, ada seminggu ya, itu biasanya 2 minggu. Itu ada proses, apa, perubahan yang pelan-pelan itu misalnya contohnya yang sifatnya tuh gradual gitu loh, Kak. Jadi kayak misalnya kita hari pertama, kita temenin anak di dalam kelas. Yang paling ekstrim kan gitu ya, sebelumnya sebelah anak. Nanti, eee, kalau emang kita lihat kondisi anak ya, kalau misalnya memang di habis istirahat gitu, pelajaran berikutnya itu anak itu bisa kita harus ngomong dulu, "Oke, Dek, Ibu tetap di dalam di dalam kelas, tapi duduknya di belakang," gitu. Karena nanti lagi-lagi ya, ngomongnya harus tenang, terus kitanya juga memang harus fokus hari itu memang untuk melatih anak kita. Kadang-kadang kita itu, "Duh cepetan Iya, dong," gara-gara mhm, habis ini ada nggak urusan, beres-beres ini. gitu. Beres-beres, bener. Jadi sih kalau misalnya nih, laga-laganya nih ya, anak Heeh. kita nih kayaknya bakal hari pertama bakal drama nih, Mhm gitu. mhm. Memang fokuskan selama 2 minggu biasanya ya, proses adaptasi itu kita emang nggak ngapa-ngapain, itu menurutku. Jadi kadang itu masalah itu terjadi karena kitanya juga nggak siap untuk nenangin anak, nggak siap untuk membantu anak dalam proses adaptasi misalnya. Atau itu tadi, kita mungkin ada kerjaan atau gitu. Ya balik lagi sih sebenarnya menurutku memang ini kita kan banyak ya perannya gitu. Kita tinggal memilih mau optimalnya di bagian yang mana nih. Mau optimal untuk hadir di fase menantangnya si anak karena kan jadi anak itu nggak mudah ya untuk Mhm menghadapi situasi baru kayak gitu, adaptasi itu kan nggak enak banget. Kita deh misalnya di kantor baru, mhm. rasanya gimana sih? Kan pasti deg-degan, aduh bosnya kayak apa ya, kerjaannya kayak apa ya, pasti ada. Tapi karena kita orang dewasa, jadi kita bisa calm down gitu Mhm kan. mhm mhm Ya mhm. kalau anak-anak itu kan dia nggak punya pengalaman, dia Mhm dia mhm dia mhm. dia baru hidup berapa tahun sih, 4 tahun gitu Mhm kan di dunia, belum tahu gitu cara menanggulangi, kecemasan atau marah, takut tuh kayak gimana. Jadi memang harus fokus untuk emang hadir di samping anak untuk bersamanya menghadapi proses adaptasi itu. Oke. Berarti dari orang tua memang harus meluangkan waktu ya, Kak, untuk menemani di hari-hari awal sekolah gitu ya, Kak, ya? Tapi balik lagi ya tadi ya, kuncinya gradual tadi. Jadi Mhm. kalau bisa nunggu dari awal itu udah di luar kelas, Mhm. lebih bagus gitu. Mhm Jadi mhm. di luar nanti yang penting kasih tahu, "Kak, Ibu nanti hari besok itu udah nunggunya di luar gerbang ya," misalnya gitu. Nah, itu kan pas ininya. Nah, setelah pulang sekolah, itu yang bagian ketiga, itu harus sering ceritakan atau ngobrol bersama anak tentang sekolah. Kadang-kadang kita tuh sekolah udah selesai gitu ya, pas udah pulang ya udah nggak ditanyain apa-apa, anaknya udah Mmm. seneng, udah titik gitu. Mhm Kita mhm. harus tanya Oke tadi oke oke. ngapain gitu. Akhirnya bahkan mungkin kita bisa kasih PR ke anak. Nah, Mmm. besok kan akan main lagi di perosotan itu, kira-kira ada mainan apa lagi ya, nanti kamu cerita ke ibu ya, gitu. Makanya kamu sekolah ya, gitu. Jadi dia tuh kayak ada PR gitu ya, ada tugas Mhm mhm gitu mhm ya, mhm. buat aku harus sekolah nih, aku harus cerita sesuatu Oh tentang gitu. sekolah, yang pulang sekolah aku mau ceritain ke ibu, Mhm. gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Cuma balik lagi kalau misalnya memang ternyata sulit, lagi-lagi boleh konsultasikan ke pihak profesional karena tiap anak kan beda-beda. Tapi secara umum biasanya kayak gitu tadi tips yang aku kasih. Oke. Gitu. Berarti biasanya tuh seminggu atau 2 minggu dia udah mulai biasa ya, Kak, kalau lebih dari itu mungkin Nah, harus betul. dikonsultasikan gitu ya, Kak, ya?
bener. Oke deh Kak. Nah, yang selanjutnya nih, dia udah masuk sekolah gitu, sudah sekolah seperti biasa, tapi di tengah-tengah tuh tiba-tiba mogok sekolah nih, nggak mau belajar. Ini biasanya terjadi di anak nggak cuma TK, SD, SMP bisa jadi, kayak gitu Betul. juga gitu. Nah, ada tips nggak Kak untuk anak mogok sekolah atau nggak mau ini? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.